Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran agama kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kami berdoa supaya Tuhan beri kami hikmat, berikan kami kemampuan dan juga semangat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita memperhatikan materi kita hari ini. Secara khusus, hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus. Pada beberapa kali pertemuan yang sudah kita lakukan, kita sudah belajar tentang bagaimana ibadah menurut Perjanjian Lama dan juga ibadah menurut gereja mula-mula. Hari ini kita akan melihat Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1, dia memberikan nasihat kepada jemaatnya agar melakukan ibadahnya dengan cara memberikan atau mempersembahkan seluruh hidupnya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, mereka melakukan ibadah mereka sebagai tanda kehormatan mereka kepada Allah dengan cara mereka harus mempersembahkan kurban berupa hewan kepada Tuhan. Baru itu disebut sebagai ibadah menurut mereka. Tapi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus memberikan nasihat kepada kita. Kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa kita tidak harus melakukan seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan dirinya sebagai korban penebusan. Karena itu kita tidak lagi melakukan itu. Sebagai tanda ucapan syukur kita harus memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan kita atau tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, selain di Roma 12 ayat 1, maka di Kolose 3 ayat 23, Paulus juga memberikan nasihat bahwa apapun juga yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu juga adalah ibadah yang sejati. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama dan juga gereja mula-mula, mereka menyebut ibadah itu adalah sebagai misalnya harus berkumpul di suatu tempat, lalu kita melakukan ibadah, di sana ada baca firman Tuhan, juga doa bersama, memuji Tuhan, itu baru disebut ibadah. Tapi di sini Rasul Paulus memberikan kita nasihat kepada semua pengikut Tuhan Yesus, termasuk kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita adalah pengikut Yesus, bahwa semua apapun juga yang kita lakukan, pekerjaan apa saja yang kita lakukan, termasuk kita belajar di rumah tanpa harus pengawasan guru, tanpa harus diawasi oleh orang tua, kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukanlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama atau juga gereja mula-mula yang mereka sebut ibadah itu ya harus berkumpul, ibadah, di situ baru disebut sebagai ibadah. Tapi dalam nasihatnya Paulus dan juga kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa ibadah bukan hanya seperti itu saja, tapi ibadah itu adalah ketika kita melakukan semua yang kita lakukan dan tujuannya adalah untuk Tuhan, bukan
supaya dilihat oleh orang, supaya dilihat oleh orang tua, bukan supaya dipuji oleh orang lain, tapi hanya satu tujuan, supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, maka itu adalah ibadah yang sejati. Ya, itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Ya, selanjutnya mari kita memperhatikan perbedaan antara ibadah dalam perjanjian lama dan ibadah dalam perjanjian baru. Ya, yang pertama, perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ibadah adalah dilakukan secara pribadi dan dilakukan secara bersama-sama, dan manusia membangun mezbah sebagai korban persembahan. Lalu dalam perjanjian lama, ibadah adalah dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, di mana pusat ibadah itu adalah penggenapan akan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam perjanjian lama, penekanan utamanya adalah kurban sebagai persembahan dan melakukan ritual-ritual. Sedangkan dalam perjanjian baru, ibadah itu penekanan utamanya adalah meliputi suasana hati dan sikap seseorang. Ya, yang ketiga, perjanjian lama, mereka menganggap ibadah itu dilakukan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat yang Allah berikan bagi mereka. Sedangkan dalam perjanjian baru, tujuan utama beribadah bukan sebagai memberikan persembahan atau kurban, tetapi lebih daripada itu, memberitakan Injil lewat sikap dan perbuatan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Ya, jadi itu adalah perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, mari kita memperhatikan bahwa ibadah itu selalu pusatnya kepada Allah. Dan mari kita memaknai ibadah itu merupakan sikap atau perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menyembah kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Ya, mari kita memperhatikan bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang dalam perjanjian lama, orang Yahudi dalam perjanjian lama, bukan berarti dalam perjanjian baru kita mengabaikan itu, yaitu harus memberikan korban persembahan, harus berikan harta benda, puji-pujian dan sebagainya. Tapi konsep ibadah dalam perjanjian baru penekanannya lebih kepada bagaimana sikap kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah menurut konsep perjanjian baru. Nah, itu adalah perbedaan antara ibadah dalam perjanjian lama dan konsep ibadah dalam perjanjian baru. Ya, mari kita memperhatikan bahwa ibadah itu selalu ingat bahwa pusatnya hanya kepada Tuhan, dan mari kita memaknai ibadah itu dan mengekspresikan melalui cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam.